Kajian Ustadz Danu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sangat senang hari ini bisa jumpa, bisa kesini silaturahim, dan dari tadi berdecak kagum melihat kondisi keadaan Bunda bersama ibu bersama keluarga yang harmonis luar biasa. Insya Allah. Mudah-mudahan ini nular ke saya. Amin ya Allah. Dan juga semua pemirsa. Akhirnya saya besar. Iya, tapi ada satu pertanyaan sih yang mungkin barangkali bisa juga berbagi dengan yang lain, terutama ke Bunda ya, Bun. Saya mau sedikit bertanya, ini sudah berapa lama nih berumah tangga dengan Ustadz? Udah banyak. Udah banyak. Iya, Udah banyak. Udah banyak tahun. Nggak ingat, Nggak. tahun nggak ingat. Nikahnya juga nggak ingat. Iya. Sengaja atau gimana? Memang yang saya memang nggak ada hari spesial. Hari spesialnya, Belajar nih saya. hari spesialnya itu kalau menurut saya adalah waktu sholat. Itu spesial. Waktu ingat pada Allah Taala itu spesial menurut saya ya. Kalau pernikahan itu apa sih ya? Iya. Yang penting ijab kabul ya. Yang penting ijab kabul selesai. Selesai. Jadi sama-sama ulang tahun, ulang pernikahan, tahun, anak, istri, suami itu enggak. Nggak. Kalau suami pada ingat semua ya mungkin karena saya tahu dari grup, oh ada yang ngucapin ulang tahun gitu. Nah, ini Bun, selama sekian tahun kan menemani guru, menemani juga mungkin murabinya Bunda, ya teman, sahabat, guru kan komplit. Nah, kesannya karena mungkin kan dulu kan belum seperti ini beliau ini ya. Belum, Nah. sudah, tapi belum terlihat sosok seperti ini sekarang tuh memang, tapi sudah ada bibit-bibitnya sudah kelihatan. Nah, setelah sekarang seperti ini kan kalau kemana-mana, wah dosa gitu kan. Iya. Nah, itu Bunda selaku pendamping itu gimana perasaannya Bu? Biasa aja. Biasa aja ya. Biasa aja. Kadang-kadang kalau saya amati, Biasa kalau aja. ada yang minta foto malah Iya. Saya yang fotoin, saya fotoin, bisa saya bantu, saya fotoin. Jadi saya nggak Iya, ikut. jadi nggak ikut biasanya. Subhanallah. Nanti saya bantu difoto ya Mbak. Kenapa? Saya tolong nanti dibantu fotoin. Saya emang penyedia foto. Jadi tetap berada dalam kondisi yang apa namanya standar-standar Iya. aja ya. Iya. Tidak kemudian setelah terkenal jadi Ikutan. terkenal gitu. Nah, saya yang marah yang begitu. Oh, Saya yang marah. Saya bisa marah yang begitu. Karena itu ada ujub, ada riak di titik itu. Saya nggak suka. Saya mamanya kalau sama ada jamaah minta foto, ya kamu harus mau walaupun kamu itu di sebelah saya terus mau bantu foto karena kamu sudah milik saya, milik kamu nggak usah punya pikiran gitu. Tuh, bener ya. Kalau Ustaz Dan ya. Ya. Asep juga iya. Iya, karena di titik itu bahaya bro. Soalnya banyak biasa ibu-ibu tuh kan Iya. Iya. foto-foto. Sini saya bantu, saya foto gitu. Tapi secara hati Bunda kan fansnya Ustadz kan ada yang mungkin mohon maaf ya dari tampilan fisiknya segala macam kan. Bunda sendiri ada nggak? Gitu banget sih gitu. Ada nggak? Nggak ya? Saya percaya. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Bunda, kan selama perjalanan dengan Ustadz ya mengarungi bahtera rumah tangga, hal apa yang sering disampaikan tentang pelajaran kehidupan? Itu kita kalau belajar saya sendiri kalau gitu saya sendiri ya saya biasanya harus menghadapi anak-anak biasanya gitu. Anak-anak terutama saya anak-anak udah itu aja sama ke bapak itu keluarga karena amal soleh itu kata bapak itu kamu bukan di luar tapi kamu di dalam di keluarga itu yang harus kamu perbaikinya kadang-kadang yang nangis juga. Ya belum. Subhanallah ya. Oke. Nah, selama perjalanan berumah tangga sekian puluh tahun, kan Ustadz juga sebagai manusia ya. Nah, kita juga mungkin kita sebagai manusia, ada nggak kadang-kadang gesek gitu? Kalau pergesekan tuh ada, itu kalau menurut saya pasti egonya saya, nafsunya saya kembali, saya pikir oh iya ini egonya saya, nafsunya saya, keinginannya saya. Kadang-kadang saya langsung istighfar, tadi kata bapak istighfar, coba kamu langsung saya oh iya kadang-kadang ini egonya saya, kemauannya saya sendiri, nafsunya saya sendiri. Akhirnya saya meredam, dia masih saya minta maaf gitu. Kalau pergesekan pasti ada, pasti kemana saya pasti ada, nggak mungkin nggak ada, tapi saya langsung merasa
apa yang dikatakan Bapak itu insya Allah selalu benar. Allah. Benar. Gitu. Jadi yang Bapak pikirkan itu yang saya ucapkan pasti nggak mungkin langsung ucapkan, tapi ada untuk kedepannya gitu. Jadi pasti saya langsung, wah ini yang terbaik buat saya dan buat anak-anak dan buat keluarga. Gitu. Nah kemudian selama perjalanan ini pernah nggak, ya namanya kan kadang-kadang emosi itu muncul gitu. Pernah nggak Bapak suaranya tiba-tiba gitu? Wah kalau itu ada, pasti salah saya. Oh, jadi balik lagi Iya, ya. di Bapak tuh tinggi itu kalau tidak mungkin tinggi kalau tidak ada persoalan. Itu udah titik utama itu. Tegas sebenarnya. Tegas, Kan, Iya, saya tegas. tegas. Kalau marah enggak? Itu pun mungkin bukan perkara dunia ya. Saya yakin karena perkara Iya. ketahuan. Saya langsung Iya. mungkin kalau aku terlalu saya kalau ke dunia nggak boleh jeng. Oke. Iya. Kan kadang-kadang keinginan kita kan masih ada dunia, anak-anak juga masih kadang-kadang ya Bu. Jadi kadang-kadang langsung diingatkan sama Bapak, langsung ya kayak gitu langsung kayak ingat. Iya, memang kalau perkara ya namanya manusia, apalagi kalau saya kan bukan merasa bahwa saya imam enggak ya Ustaz. Iya. Tetapi kan saya harus bertanggung jawab bahwa besok istri dan anak-anak saya itu kan menjadi gerbong saya. Betul. Kalau mau ada suatu kesalahan saya nggak negor kan repot. Tegur itu nanti ada beberapa macam menurut saya. Iya. Tegur itu bilang jangan gitu. Ininya ya standar suara ya. Jangan. Kalau udah enggak ya enggak. Kalau udah jangan mau enggak akhirnya ini kok akhirnya enggak lewat ya saya bilang. Bisa nggak kamu gini? Gitu. Saya langsung begitu. Karena ini bukan saya di titik itu saya tegas, tetapi sudah ada buntutnya sebenarnya di situ. Ada buntutnya dan itu mengarah kepada kerusakan tauhid. Saya nggak mau. Gitu. Kalau itu saya dengar, berarti Allah baru mengunci telinga saya melalui istri atau anak-anak saya. Nah, pada saat telinga saya diuji, saya dengar, saya harus kembalikan pada realnya, pada akidah kita sendiri. Sebenarnya seperti itu, Ustaz. Nah kalau misalnya di dalam kehidupan berumah tangga, ya sholat berjamaah, ada nggak Bun amalan-amalan yang harus misalnya kata Pak Ustadz, tolong baca amalan ini, mungkin ada nggak gitu? Nggak ada ya? Bapak mengutamakan kita harus mohon ampun. Oh. Karena selama kita dari akhir balik hingga sekarang pasti kita banyak kesalahan. Ya mohon ampunlah kamu, pasti sehari ini kita pasti melakukan Betul. kesalahan yang tidak kita ketahui. So, Betul, mohon betul. ampun. Meminta itu diperbolehkan, tetapi yang perbanyakan mohon ampun. Jadi kalau meminta apapun ya sama Allah, tapi perbanyakanlah mohon ampun, istighfar. Jadi amalan yang didawamkan itu justru malah istighfar ya? Istighfar, mohon ampun. Bukan baca ini, baca itu Iya, ya? enggak. Beda dengan saya kan? Tapi alhamdulillah. Oke, selanjutnya Bun, ini kan saat ini kita tahu bahwa anak-anak kita itu dihadapkan dengan dunia yang sudah serba maju, serba Iya, betul. mewah kan gitu. Nah sekarang apakah juga di rumah ini mereka anak-anak kita ini ikut ke arah situ atau enggak kira-kira? Ada ya, Ada, tapi ya. kadang-kadang Bapak langsung tegas. Kalau saya sebagai ibu kan kadang-kadang ada rasa pengen sedikit, tapi kalau Bapak langsung tegas ya, jadi semua itu langsung saya arahkan. Coba semua tanya ke Bapak. Coba Oke. semua tanya ke Bapak. Itu gimana? Kalau Bapak bilang iya, boleh, silakan. Kalau Bapak bilang enggak, jadi titik utama Bapak. Ini kan sekarang ini banyak orang tua yang agak berat ya pada saat harus mengatakan jangan terus main gadget. Nah, Ustadz sendiri apa sih yang mau dilakukan supaya anak-anaknya itu tidak terlalu hobi gitu? Kalau mungkin sesekali boleh ya, tetapi kan kalau keterusan itu kan jadi masalah. Gitu. Nah, Ustadz sendiri dan ibu di sini apa yang diterapkan? Kalau saya kebetulan weekend, alhamdulillah mereka ngerti weekend mereka boleh main HP. Ibu ini libur ya, ya boleh gitu. Tapi kalau hari weekend kan mereka weekday nggak main handphone. Free ya, free handphone ya. Free handphone. Kalau weekend itu full dari pagi sampai atau ada waktunya juga? Kadang-kadang mereka bangun, pokoknya selesai makan bisa main HP ya full. Full ya? Tapi jam 8 berhenti. Nah kalau misalnya mereka di weekday ternyata tiba-tiba mereka bermain, ada punishment nggak, ada hukuman nggak?
nggak ada sih, tapi jarang banget tuh, jarang main handphone. Tapi Alhamdulillah jarang. Jarang, ya. Jadi kalau ada tekanan dari kita itu jarang, karena bagaimanapun juga dia masih anak-anak, masih sifat duniawinya masih kuat. Jadi kita tahu ya itulah namanya anak-anak, ya kita bilang ayo kan main HP kan hanya di hari libur. Libur, ya. Yo gitu-gitu aja nanti dilepai. Alhamdulillah.